Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video yang lalu tentang penamaan senyawa. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang senyawa biner. Kali ini akan saya bahas selanjutan, yaitu senyawa terner, di mana senyawa yang tersusun atas 3 atom. Dalam pembahasan senyawa terner ini mencakup 3 hal, yaitu meliputi senyawa asam, basa, dan garam. Ya, ini nanti kita lebih titik beratkan pembahasan untuk senyawa asam, bagaimana, basa, bagaimana, dan garam, bagaimana penamaan senyawanya. Oke, kita mulai dari pembahasan senyawa asam. Ya, tata nama asam ya itu selalu berkaitan dengan ion H+. Jadi ion H+ ini selalu menyertai senyawa asam. Apabila terurai di dalam air, maka H+ ini akan selalu muncul ion H+, di mana dalam perhitungannya nanti akan ketemu pH-nya. Selalu pH dalam perhitungan. Tapi kita nggak bahas perhitungannya dulu di sini. Kita akan bahas tata nama senyawa dulu. Jadi pH-nya nanti kita bahas ya. Jadi ini H+, langsung aja ke contohnya. Contohnya untuk senyawa asam itu seperti apa. Saya berikan contoh, ini ada H3PO4. Ini kalau kita uraikan di dalam air itu akan menjadi 3H+ plus PO4 3-. Ya, di sini ada H+-nya, berarti H3PO4 ini adalah merupakan senyawa asam. Ada H+, ini ion yang positif, kemudian PO4 3- ini ion negatif, di mana ini adalah merupakan ion asam ya. H+ itu ion asam. Kemudian PO4 3- itu ion sisa asamnya, namanya fosfat ya. Untuk penamaan ini nanti saya lihatkan di tabel lebih lanjut ya. Ada tabelnya nanti. Ini ion asam, ini ion sisa asam fosfat. Jadi kalau kita gabung menjadi asam fosfat. Jadi namanya ini adalah asam fosfat. Kenapa di sini ada angka 3? Ini menunjukkan jumlah atom hanya ada 3, sehingga di sini pun ionisasinya juga ada 3H. Dan PO4-nya ada 1, ini juga PO4-nya 1. Dalam suatu senyawa ion, maka antara ion positif dan ion negatif itu totalnya harus sama. Jumlahnya antara positif dan negatif itu harus seimbang ya. Kita lihat ini hanya itu +1, sedangkan PO4-nya 3-, maka kalau ini 3-, maka ini harus 3+. Kalau ini +1, maka kalikan 3 plus ini 3-. Jadi antara plus dan min itu sudah seimbang. Itu dalam senyawa ion ya. Kemudian untuk senyawa basa ya, tata nama senyawa basa. Nah, senyawa basa ini selalu mengandung ion OH-. Tadi kalau senyawa basa mengandung ion H+, maka untuk basa selalu terurai, selalu diikuti ion OH-. Nama dari ion OH- ini adalah hidroksida ya, dimana nanti dalam penyebutan senyawanya hidroksida itu disebutkan di belakang ya. Hidroksida disebutkan di belakang. Jadi hidroksida ini nanti akan berpasangan dengan kation logam dalam senyawa basa ya. Jadi kation logam plus anion OH- itu akan membentuk senyawa basa ya. Contohnya senyawa basa seperti ini. CaOH2 itu di dalam air akan terurai menjadi Ca2+ plus 2OH- ya. Ca2+ plus OH2-. Ca itu namanya kalsium, ini merupakan logam ya, dan OH- adalah hidroksida. Sehingga ini kalsium hidroksida, namanya kalsium hidroksida ya, karena dari kalsium dan hidroksida. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata antara ion positif dengan negatif memang harus jumlahnya seimbang. Ini kalau kita lihat Ca-nya 2+,
OH-nya -1, maka kalau ini 2 plus ini juga harus 2 min, sehingga ini dikalikan 2 plus 2 min ya. Jadi ini kalsium, ini hidroksida. Oke, kemudian senyawa basa ini sudah, kita lanjut untuk pembahasan tata nama garam. Nah, sebelum pembahasan tata nama garam ini akan saya perlihatkan ion-ion dari garam, di mana nanti ada kation dan anion ya. Kationnya itu dari basa, dari logam ya, kation logam, kemudian anion sisa asamnya. Saya lihatkan ini tabel kation dan anion. Nah, ini harus hafal kalian, harus dihafalkan. Nama kation ini kebanyakan dari unsur-unsur logam, sedangkan anion ini dari unsur-unsur non logam. Ini sudah diberi nama demikian rupa, sehingga kalian yang sudah hafal itu sudah tinggal menyebutkannya aja ya. Contohnya, atau kalau Na+ itu namanya natrium, K+ kalium, Ba2+ barium. Kemudian ini ada angka Romawi, ini yang saya jelaskan tadi, karena unsur-unsur ini bisa membentuk lebih dari satu senyawa ya. Contohnya besi itu bisa 2 atau besi 3, karena ini bisa 2+ dan 3+ ya. Untuk anionnya ini namanya ya juga macam-macam ya. OH- ini ada hidroksida, tadi sudah untuk basa ya, hidroksida. Kemudian Br- bromida. Nah, ini nanti PO4 3- fosfat ya, PO4 3- fosfat, C2O4 2- oksalat, dan seterusnya. Jadi ini harus tahu dan hafal untuk nama-nama baik kation maupun anion. Kita kembali ke tadi penamaan garam. Jadi garam tadi terbentuk dari kation dan anion ya, atau kationnya kation logam dan anionnya anion sisa asam. Oke, sebagai contohnya ini Ca3PO4 2- ini adalah merupakan garam ya. Kenapa garam? Kalau kita lihat ini tidak ada kandungan H+-nya maupun OH-nya. Jadi ya, kalau nggak ada H+, nggak ada OH- berarti itu garam. Nah, ini kalau kita lihat ureanya apabila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ion ini, Ca2+ plus 2PO4 3-. Ca2+ itu adalah kalsium. Tadi bisa kita lihat di tabel kation tadi ya. Ini juga harus hafal, Ca2+ itu kalsium. Kemudian PO4 3- tadi di tabel itu namanya fosfat ya, fosfat. Nah, sekarang kita hitung jumlah ion-ionnya. Maka antara ion positif dan negatif itu besarnya harus sama atau seimbang antara positif dan negatif ya. Kita lihat ya, Ca itu 2+, PO4 itu 3-, maka antara plus dan min supaya seimbang, maka Ca-nya ini harus 3 kali 2 berarti 6+, PO4 nya harus 2, sehingga 2 kali 3 6-. Jadi ini 6+, 6-, sehingga antara plus dan min itu sama atau seimbang. Nah, sehingga dalam senyawanya juga mengikuti ya. Ini Ca-nya ada 3, sehingga ini ditulis Ca3. Ini merupakan angka indeks. Sedangkan PO4-nya ada 2, maka ini ditulis PO4 dalam kurung 2. Nah, sehingga ini namanya adalah kalsium fosfat. Nah, ini garam kalsium fosfat. Oke, saya kira seperti itu sudah kita bahas tata nama senyawa asam, basa, dan garam. Oke, silakan tonton video selanjutnya untuk pembahasan penamaan senyawa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.